Guys, pernah nggak sih kalian kayak ngerasa deh satu hari satu ketika kayak pikiran kayak rasanya kayak penuh banget mumet gitu, nonton di pikiran gitu pas ada tuh. Pernah nggak sih? Tapi kayak kata kayak kadang-kadang tuh tiba-tiba aja muncul gitu. Pernah lah. Dan kayak asal capek nggak sih? Iya lah, Capek. capek banget ya. tiap hari juga capek aku mah. Dia mau curhat. Curhat juga apa kan kondisi kan Enggak. podcastnya kan buat curhat. Ya karena kan kita sekarang kan sebagai mahasiswa Iya. tuh, ditambah kan kita juga kelas karyawan ya, Iya. sambil kerja ya pasti banyak atau pikiran deh. Iya. Setiap hari deh mikirin yang nggak tahu itu mikirin apa gitu, tapi pikiran teh banyak gitu. Otak tuh rame ya gitu. Iya. Kayak pasar, mau lebih pasar ya. Iya. Iya bener. Tahu nggak sih itu namanya apa? Nah menurut aku ya, bukan menurut aku ya. Ini mah Sepencarian aku. iya, pencarian aku kondisi kayak gitu tuh bisa dibilang namanya overthinking. Oh. Nah, di sini podcast hari ini kita tuh bakal ngebahas tentang overthinking itu guys. Gini guys. Apa tuh overthinking? Tadi udah jelasin ya sama Algi. Terus nanti kayak mungkin kita bakal ngejelasin kayak gimana sih overthinking itu kalau misalnya dari masing-masing gitu ya. Iya, Terus gimana cara kita melewati si overthinking itu biar kayak nggak terlalu terjatuh dalam si overthinking itu. Bersama aku, Davina. Aku Ani. Aku Nita. aku Aldi. Dan selamat datang di Bersantai. Karena di sini kamu cukup jadi kamu. Ini aku tadi sempat nyari ya di Google. Jadi overthinking itu ya menurut Google adalah kondisi waktu kita terlalu banyak mikirin sesuatu sampai hal kecil aja terasa besar katanya. Jadi si otak itu kayak bikin banyak kemungkinan sendiri, padahal si pikiran itu tuh belum tentu jadi kejadian yang nyata. I see. Jadi udah bikin skrip ya tuh di otak tuh tentang hal-hal yang banyak ditakuti. Iya, betul. Padahal belum tentu terjadi ya. Iya, kan namanya juga Otak sendiri overthinking. gitu ya. Nah, tadi kita udah dijelasin ya sama Algi overthinking itu apa gitu. Kan kita kan podcastnya tentang mental health nih ya. Betul. Berarti overthinking itu termasuk mental health juga. Betul. Jadi overthinking tuh masuk ke gangguan mental health ya, teman-teman. Jadi pikiran yang terlalu penuh, kacau gitu, itu tuh gangguan psikologis juga teman-teman gitu. Jadi masuk ke gangguan mental health. Jadi kalau dirasa kalian tuh udah nggak mengenali diri kalian tuh, kayak misal overthinking kita tuh udah kayak ngeganggu, nggak bisa tidur, kepala makan jadi Terganggu. terganggu Iya. nafsu gitu, terus banyak kecemasan yang berlebihan, kalian mending langsung berobat ke yang lebih ahli. Sebelum berlebihan harus Sebelum berlebihan. diobatin dulu ya. Iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Jadi kalau dirasa kalian udah nggak mengadil itu diri kalian, kadang kan gitu kita tahu kondisi kita tuh ya gitu, harus tahu lah setidaknya ya gitu, gimana kita lagi baik-baik, kita lagi kenapa-napa. Kalau misalnya perlu untuk diobatin ya kenapa enggak gitu, daripada kita selalu nantinya jadi kemana-mana ya. Aku mau nanya deh nih soal overthinking. Menurut kalian overthinking itu munculnya karena pengalaman hidup atau dari kebiasaan diri kita sendiri? Kalau aku sih dari pengalaman hidup ya, biasanya kayak dari hal-hal kecil aja gitu. Kayak misalnya aku nih kayak mau pakai baju, aku kadang-kadang nggak tahu mau pakai baju apa. Bahkan kesini juga aku mikir mau pakai baju apa ya, kayak gitu nih. Aku sampai kayak ya harus pakai apa ya, ini kan harus kelihatan bagus gitu ya di kamera, harus kayak gini, harus kayak gitu, kayak itu kayak hal-hal kecil yang tanpa sadari aku tuh malah jadinya keberlanjutan gitu, overthinking jadinya gitu. Bahkan ini juga aku mau ngobrolin apa juga itu kan jadi bingung, jadi ini belum nyiapin ini itu juga termasuk overthinking mungkin ya. Kayak gitu. Sama sih kayak gitu, kurang lebih aku juga. Nita juga sama. Ya, kalau aku sih lebih ke mikirin tugas ya, nggak tahu gitu. Kalau misalnya deadline-nya itu minggu depan, terus hari ini tuh belum beres, tuh kayak kepikiran bakal kekejar nggak ya, bakal
lulus gak ya di matkul ini gitu sih. Itu overthinking yang sering dialami sama kita Iya. sih itu. Relate banget itu. Sumpah, apalagi kalau tentang tugas itu kadang-kadang aku malah sampai nggak bisa tidur. Iya, Kayak mikirin itu kan kayak Tidur tuh nggak tenang ya. Iya, bener-bener. sama banget kayak sampai sekarang aja kayak bakal beres gak dia tugasnya jujur kan? tahu gitu Iya. kan nggak tahu bakal bener atau enggak, tapi kayak kadang-kadang kan karena aku juga perfeksionis ya Iya. jadi makanya makin tuh overthinkingnya gitu kan ya, jadi pengennya tuh kayak perfect tapi belum tahu tuh beres apa enggak. Tapi nih menurut kalian nih media sosial itu bikin overthinking kita makin parah nggak sih? Menurut kalian? Kalau Iya. aku sih Kalian jelas. main media sosial gak? Iya, Kayak iya. TikTok, IG, Apalagi TikTok Iya. ya, standar TikTok tuh tinggi-tinggi Iya. kan. itu bikin Kalau makin overthinking kita nambah kan? Iya. Kenapa coba? Aku pengen tahu. Kayak kan kalau misalnya orang itu suka ngeposting pencapaian ya, terus kita tuh kayak ngerasa tertinggal sih kalau aku ya. Oke. Kayak takut ngerasa, ih kok orang ini udah sejauh ini, kok aku masih berproses ya gitu sih kalau aku ya. Kalau aku mah paling misalkan lagi ada masalah, terus scroll. Tiba-tiba ada yang relate gitu. Iya. Anjay itu nambah overthinkingnya nambah. Wah, Oh iya ya, aku kayak gini ya kayak gini. Iya. Gue banget Iya, ya gitu. Makanya jadinya gini apa namanya itu sugesti Iya, sugesti iya, diri bener. sendiri kalau misalnya kayak aku tuh relate padahal sebenarnya kalau dipikir memang enggak sih. Itu cuma kebenaran doang muncul Iya. gitu ya. Feed TikTok itu. Karena kebetulan FYP aja kan karena namanya for you page gitu ya, jadi ya yang relate dikit aduh ini gue banget, terus kayak aduh galau dikit Pasti pulang gitu. Beneran banget sekarang sih banget sih sekarang. Anak-anak Gen Z sekarang tuh udah nggak zamannya bikin story alay, tapi Iya. bikinnya tuh di TikTok. Ini yang relate posting ulang, Iya. muncul. Apalagi udah ada fiturnya ya, mau di IG ataupun button Gitu. kuning itu lagi. tapi guys, kalau menurut aku Maya yang bikin capek itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita sendiri Iya, yang bikin capek. asli itu benar. Menurut aku ya. Pikiran kita sendiri sih yang ngikibatin kita buat wah jadinya tuh stres. Iya, yang dibilang kita ini overthinking, nah ini pikiran kita sendiri gitu yang bikin capek itu bukan masalahnya. karena ya segala sesuatu atau masalah tuh pasti yang bisa ngurusin atau bisa beresin itu kan diri kita sendiri. Iya. Jelas. Karena dari overthinking sendiri itu kan munculnya dari diri kita sendiri, padahal kayak tadi aja aku ngomong kayak masalah sekecil hal kayak baju aja dipikirin, padahal itu Iya. hal-hal kecil sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin, tinggal ya udah Jalanin aja. jalanin aja, lurus aja gitu, karena semuanya juga pasti ada solusinya. Jadi apalagi kita kayak chill aja nggak sih Let it flow aja nggak sih Slow gitu aja ya. nggak sih? Berarti menurut Davina nih, gimana nih cara menghadapi overthinking? Cara menghadapi overthinking, kalau menurut aku sih aku dari menurunkan ekspektasi diri sendiri ya, alias ya itu kata aku juga tadi sebelumnya ya itu slow aja, karena kalau hidup gitu kan pasti bakal ada lah solusinya, tapi ya asalkan kita ada mau niatnya juga untuk merubah itu gitu kan ya, asalkan ya, tapi ya jangan terlalu dibawa rusuh gitu, udah chill santai pasti bisa, tenangkan diri, udah Bukan sadar diri, bukan? sadar diri, aduh Berat. itu mah ngena banget sih ke hati juga. Tapi justru dengan pembahasan ini kan aku juga jadi sadar gitu, kalau misalkan masalah itu nggak semua halnya harus kita pikirin terlalu jauh gitu soal overthinking itu. Aku punya tips sih ya untuk kayak kalau kita overthinking itu tuh misal tuh kayak kita kan bangun pagi itu pasti muncul lah untuk kegiatan hari ini kita mau apa udah di list kan, misalnya kita mau ke kampus nih hari ini, kita mau ketemu sama dosen, apalagi dengan mengerjakan banyak tugas gitu. Kalau tips aku tuh gini ya, aku sering bikin rencana kegiatan di otak aku yang misalnya kayak aku takut plan A, plan B, plan C, plan D, plan sampai seterusnya. Nanti di saat kita udah mau tidur, kita udah aktivitas sehari itu udah berjalan, dicek tuh di list kita ketakutan atau overthinking kita tuh beneran terjadi nggak sih gitu. Jadi kita bisa mengulangi tuh, oh ternyata kayak Gak apa-apa ya. gak kenapa-napa ya gitu, yang tadi aku takutin ternyata nggak terjadi gitu. Jadi kayak dicek, oh ternyata enggak nih, itu mah mungkin kitanya aja yang kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan. Jadi nanti kedepannya kita bisa mikir, oh ya udah deh kita jalanin aja gitu. Nah gitu. Kalau Nita, kamu gimana? Kalau aku sih lebih ke kayak apa ya? Chill.
chill aja sih. jalanin aja gitu ya. Sama berarti ya sama. Iya chill aja sih gitu kan. Iya. Kayak ya udahlah. Kayak ya udah sih gitu. Toh juga kalau misalnya pikiran-pikiran itu nggak benar kan kayak ya udahlah, karena nggak akan gimana-gimana juga ke depannya gitu. Bahkan kalau lebih dipikirin nantinya kita stres Iya, ya, malah stres berlebihan gitu. Di Berlebihan. otak tuh makin nggak bisa mencerna kalau nggak bisa mikir ya, Iya. kayak stuck aja tuh di overthinking gitu. Jadi gini, sebagai anak kuliah, kadang kita kan dituntut buat terus terlihat kuat. Padahal sebenarnya banyak juga yang lagi berjuang sama kayak pikiran kita, berjuang sama pikirannya diri sendiri. Ya mungkin Davina, Teani, atau Nita mungkin sama lagi mikirin pikiran sendirinya juga selain mikirin kuliah itu. Tapi menurut aku itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena fase kuliah ini memang banyak tekanan dan ketidakpastian. Iya, Itu adalah hal yang wajar. manusiawi sih ya gitu. Pasti setiap orang pasti punya ada beban pikiran ya gitu, entah pikiran A atau B gitu, di rumah atau di kampus gitu ya. Terlebih lagi kan kita kan sekarang semester 4 ya. Tahu ya, modal. Wow. Ada nanti nih bisa selanjutnya nanti kita bakal bahas itu ya lebih lanjut lagi. Lebih lanjut tentang keluh kesah kita sebagai mahasiswa semester 4. Wow, pokoknya wow teman-teman. Dan kita ini podcast pun iya, mata kuliah semester 4. Nanti kita untuk mengurai tugas ya Fun podcast. fact ya, fun fact. Fun fact. Tapi jujur emang kayak ya balik lagi kita semua yang punya masalahnya masing-masing. Iya, Ya balik lagi jangan terlalu dipendam. Nanti apa sih jadinya Stres betul. over gitu ya. Nanti cemas gitu. dari overthinking aja kan udah jelek banget kan ada kata-kata overnya gitu kan Iya. artinya berlebihan gitu Berlebihan, ya. betul. Jadinya ya jangan terlalu ini apa sih namanya? Jangan Tahu over, jangan terlalu Jangan jadwal giniin aja gitu. Nanti tahu aja gitu ya. Betul, jalanin aja udah kayak semengalirnya air gitu. Kita ikutin aja gitu alurnya gitu. kita juga harus sadar gitu, nggak semua hal harus dipikirin terlalu jauh. Iya, benar banget. Benar banget. Kadang kita cuma butuh istirahat sebentar atau ngobrol sama orang-orang Iya. atau belajar menerima. Kalau nggak bisa dikontrol kayak gitu, ya kita harus bisa belajar menerima gitu. Iya. nah ya Jangan melupakan. ya kayak gitu ya balik lagi itu mah ke diri sendiri Iya, gitu. kita sendiri. Karena yang bisa mengontrol apa yang kita pikirkan itu dari diri sendiri gitu kan. Orang lain nggak bisa ngontrol apapun gitu kan, orang lain cuma bisa jadi penyebab penyebab kita kayak gitu ya, tapi yang bisa memfilter semuanya ya balik lagi diri kita sendiri. Betul, betul. Tuh ada ya kalau misalnya ada apa-apa overthinking, punya kecemasan, punya keluh kesah, baik-baiknya obrolin aja gitu biar gak terlalu dipendam sendiri gitu. Berat sih Karena yang dipendam sendiri tuh gak baik gitu. Nantinya tuh nolong gitu lah. Nolong sakit banget tuh hati gitu. sakit Terus nangis, stres lah tuh. Iya. Jadi nanti nggak produktif lah gitu, stres tuh. Gitu. Aku mau nanya nih, kalian lebih takut gagal atau lebih takut mengecewakan orang lain? wow Pertanyaan yang apa gitu deh berat banget gitu. Itu dua-duanya sama aja gak sih? Tapi harus pilih salah satu, lebih takut gagal atau takut mengecewakan orang lain. dua-duanya udah kegagalan Kegagalan. Tapi lebih takut yang mana nih? Minta, coba. Kalau aku sih takut mengecewakan orang lain ya, karena ekspektasi orang tuh nggak bisa apa ya, takutnya ekspektasi orang tuh tinggi ke kita gitu, karena apa ya, kalau orang-orang melihat kita tuh bisanya lebih dari apa yang dia pikirin, ternyata kita tuh nggak bisa, itu tuh kayak takut juga kan kepikiran kitanya kayak, kita Gampang maksimal banget nggak gitu ya? ya. Kita maksimal nggak ya? Gimana ya dia mikirnya ke kita ya? Oh, aku sih takut itu ya. Sama sih gitu, kurang lebih kayak dua-duanya kayak gak ada pilihan ini Iya, nggak bisa dipilih. benar sih sebenarnya. Karena takut kegagalan yang pertama, takut banget ya kita gagal untuk menempuh pendidikan kita sampai lulus. Apalagi kita sedang menempuh sarjana ya. Mohon doa
Doakan kita agar kuat sampai mengakhiri semester akhir. Doakan teman-teman kita lulus bareng-bareng gitu. Kita nggak gagal. Amin. Terus takut juga dengan ekspektasi orang-orang terhadap kita gitu. Sekarang tuh banyak banget kayak teman-teman kita tuh berekspektasi tinggi ke kita ya. Contoh kecil aja tentang kita pendidikan ya gitu. Nanti kita setelah lulus takut orang tuh mikirnya tuh wow gitu, ekspektasinya tuh tinggi gitu ke kita, kayak lulus sarjana ya lu harus lebih dong kerjanya, jangan yang ini gitu. Terus kayak ngapain gitu udah jadi sarjana tapi kerjanya masih kayak gitu kan, orang-orang tuh pasti mikirnya ya mikirnya kayak gitu. Padahal masing-masing aja ya. Itu sebel banget, apalagi kalau misalnya dibanding-bandingin tuh kayak ini juga semester yang ini juga S1 tapi kerjanya di luar negeri. Ini juga di sini, ini cuma lulusan SMA tapi kerjanya di sini. Kamu di mana aja? ekspektasi orang-orang tuh Jangan berlebihan. jangan orang itu jangan berekspektasi tinggi terhadap kita ya gitu. Maksudnya apa sih yang harus diekspektasi dari kita gitu, maksudnya kita aja masih berproses gitu, kita nanti setelah lulus mau jadi apa ya itu urusan kita gitu. Jadi kalian gak berhak untuk mengatur kita, selain mengatur dilarang mengatur ya. Tapi ingat guys, yang bikin capek itu kadang bukan masalahnya, justru pikiran kita sendiri. Tahu capek itu ya, baik lagi itu pikiran kita sendiri yang bikin capek, bukan masalahnya. Kita harus tahu, berlebihan. kita harus tahu kondisi kita sendiri sih gitu untuk memahami kita diri sendiri. Jadi overthinking itu biar nggak tahu berlarut-larut gitu. Ya sebenarnya overthinking itu wajar menurut aku, Manusiawi ya. manusiawi. Semua orang juga pasti pernah gitu merasakan kayak aku merasa kayaknya nggak bisa, aku merasa kayaknya kurang cukup gitu. Tapi ya jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Kelebihan juga ya, tidak baik. Betul. Apa yang dilebihkan tidak baik. tidak baik. Makanya kayak ya udah baik lagi, slow aja guys. Ya, jangan mengalirnya waktu. Slow living aja lah hidup masa depan. Apa ya? Atau mau langsung ke kesimpulannya nih dari overthinking itu apa? Atau ada pembahasan lain mengenai overthinking lagi? Atau ada pertanyaan mungkin? Atau mau kasih pertanyaan? Boleh, bapak lagi boleh. Atau cari Apalagi dulu buat deh ya. teman-teman tuh yang sama relate dengan kita overthinkingnya gitu, bolehlah sharing-sharing dikit bareng kita. Boleh kalian kayak komen-komen aja Iya, di bawah, atau kayak mungkin misalnya relate sama kita, boleh nanti DM TikTok aja bisa lah. Atau kalian mau cerita-cerita bareng kita, ayo kita temenin ya. Paling ini sih aku mau ngasih tahu tentang overthinking. Jadi overthinking itu mungkin nggak bisa hilang sepenuhnya ya guys ya. Tidak bisa hilang sepenuhnya. Tapi pelan-pelan kita bisa belajar supaya nggak terus tenggelam sama isi kepala kita sendiri. Karena menjaga mental health itu sangat penting dan itu juga merupakan bagian dari menjaga diri kita sendiri. Itu asli. Ingat. Jadi sebelum memikirkan orang lain, kita pikirin diri kita sendiri tuh. Diri kita Gak usah peduli orang lain lah sebelum mau pedulikan diri sendiri. Sayangi diri sendiri dulu. Betul. Sebelum menyayangi orang lain, bukan pacar. Kan yang pertama tuh kadang kita lupa sama diri sendiri. Kan kita tuh sering kayak udah deh nggak apa, kayak contoh kecil tuh orang pinjam duit tuh kayak kita ya, kayak kita padahal udah nggak punya duit gitu ya, cuma sedikit gitu ya, tapi kita tuh ya udah nggak apa-apa kita kasih gitu. Kasihan dia. Nah kayak gitu. Betul. Padahal kita juga butuh ya. Iya makanya ada dia Baik pisan. proud relate. Sama ya. Iya. Boleh kalau mau curhat tinggal di komen-komen aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian bingung nih mau curhat ke siapa, boleh di komen, terus bisa kalian juga bisa ngungkapin gitu. Jadi kalian nggak ngerasa sendirian lagi. Nah, dan buat kalian nih yang lagi capek sama pikiran kalian sendiri, semoga kita semua bisa belajar buat lebih tenang, kemudian lebih baik lagi terhadap diri kita sendiri ya. Karena mental health itu penting ya, menjaga pikiran kita sendiri itu penting. Dan kalau misalnya kalian merasa lelah sama pikiran kalian sendiri dan gak tahu nih
harus ngapain lagi atau harus melakukan apa, boleh banget dengerin podcast kita hanya ada di Bersadar. Nah, jangan lupa juga nanti buat tonton episode-episode berikutnya lagi yang gak kalah seru, gak kalah relate, gak kalah menyentuhnya gitu untuk menemani kalian di suntuk-suntuknya kalian. Kita boleh ngasih tahu gak sih kita berapa episode di depan? Wow, kita Atau gak usah ngasih tahu aja biar Jangan dulu deh biar Iya. nggak Iya. penasaran. Jadi tetap mengikuti kita di podcast Bersadar. ini baru episode 1 nih guys. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa kayak buat like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian buat terus pantengin podcast Bersadar ini bersama aku Tevina. Aku Ani. Apa Nita? Soalgi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Bersadar. Kalau di sini kamu cukup. Jadi kamu. Bye. Bye.